Coba sekarang lihat Pak Budi, Haji, dilihat di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Mudah-mudahan ini menjadi bagian petunjuk dari maulid Nabi. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk membersihkan orang-orang, termasuk kita yang beriman untuk dibersihkan. Kita lihat di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu, maka ketahuilah, annahu, bahwasanya la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Nabi menyampaikan kalimat tauhid ini, membersihkan kesyirikan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang diibadahi, tidak ada Tuhan yang diikuti perintahnya, yang dijauhi perkara yang dilarangnya kecuali Allah. Kemudian untuk membersihkan lagi, wastaghfir li dzambik, memohon ampunlah untuk dirimu. Berarti untuk membersihkan dari dosa yang pernah kita lakukan. Mohon ampun dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun. Setelah mohon ampun kepada untuk diri kita sendiri, mohon ampun juga walil mukminin wal mu'minat, mintakan ampun kepada saudara-saudara yang beriman, yaitu bagi mukminin wal mukminat. Nanti ada apa di sini? Kalau seseorang dia sudah memohon ampun untuk dirinya sendiri istighfar, berarti dia sudah mengasihi dirinya. Berarti dia sudah benar-benar ingin dirinya itu bersih, tidak celaka, tidak binasa. Terus orang tersebut disuruh untuk memohon ampun bagi mukminin, mukminat, saudara laki-laki dan perempuan. Bermakna di sini tidak ada yang disebut dengan dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada niat buruk. Alangkah tidak memiliki akal seseorang yang dia mendoakan kebaikan kepada saudaranya tapi menipu. Seseorang yang sudah mendoakan kepada saudaranya, memohonkan, ya Allah ampunilah saudaraku itu, tapi dia tidak baik kepada orang itu. Nah, itu kan pelajaran luar biasa. Terus yang perlu kita lihat di sini, wallah, dan Allah itu ya'lamu, mengetahui mutaqallabakum wa maswaakum. Allah itu mengetahui keadaan kita semua, di tempat kerja kita, di tempat usaha kita, atau di tempat di jalan mana bolak-balik kita, atau di tempat istirahat di rumah. Apa kesan di sini? Bisa jadi kita banyak berinteraksi dengan mukminin mukminat itu di tempat kerja. Bisa jadi kita berinteraksi di tempat usaha. Kalau memang sudah memohon keampunan, awas, Allah itu tahu apa yang kau lakukan di tempat kerjamu, di tempat usaha. Kalimatnya kulub, sampai hatimu itu Allah tahu. Apakah senyummu itu hanya senyum yang mengandung tipuan dalam usahamu, atau pembicaraanmu hanya pembicaraan untuk menjilat, atau seperti apapun. Allah itu tahu dimanapun kamu berada. Sampai di tempat istirahat di rumah, Allah itu tahu. Apakah masih membawa dendam di rumah, atau masih membawa keburukan, rencana-rencana? Itu yang sekilasnya. Maka ketika Allah mengutus Nabi SAW di tengah-tengah kaum Quraisy, supaya apa? Supaya bersih tauhidnya, bersih akhlaknya. Dan akhlaknya itu akhlak untuk dirinya sendiri dan untuk saudaranya mukmin, dan supaya mengenal Allah, bahwa Allah itu melihat dimanapun dia berada. Nah, begitu pun kita sekarang. Selepas Nabi ada sahabat, ada generasi tabi'in, terus ulama, dan sampailah ke tempat kita ada beberapa ulama yang mengajarkan tentang ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan tazkiyatun nafs, yaitu untuk membersihkan jiwa dari kesyirikan dan dari akhlak-akhlak. Maka poin di sini, dimanapun kita berada, Allah itu mengetahui. Dan jangan sampai kita ada yang disebut dengan sesama muslim saling mau main curang, saling mau menjadikan teraniaya. Tapi jadilah seorang mukmin yang benar-benar bersaudara, saling menolong, saling membantu, bukan berkompetisi. Di dunia ini kita bukan berkompetisi untuk siapa yang terbaik ilmunya, siapa yang terhebat dari kemuliaannya, siapa yang terhebat dari hartanya, bukan berkompetisi seperti itu. Kalau seseorang ada pemikiran berkompetisi seperti itu, maka dia akan menjadikan musuh kepada saudara yang mukmin. Padahal Allah telah menjelaskan musuh kita adalah syaitan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sekilas dari ayat ini jadi petunjuk. Cobalah kita untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah berarti membersihkan dari tauhid, dari kesyirikan. Kemudian berdoa astagfirullahaladzim untuk diri kita sendiri. Walil mukminin, untuk mukminin, wal mukminat. Dan istighfar itu berarti kita tidak ada benci lagi, tidak ada niat jahat lagi kepada saudara mukmin di tempat kerja, di tempat usaha, dan di rumah, di tetangga dan segala. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengambil manfaat hikmah dari ayat ini, sehingga Allah berikan
hidayah dalam hati kita bisa menjadi seorang mukmin yang benar-benar terpilih oleh Allah, menjadi mukmin yang muhsinin, banyak melakukan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin.